Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usonogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi pada rekan-rekan honor sekalian berkaitan dengan pendataan non-ASN, yaitu mengenai jumlah honorer yang tidak sesuai dengan aturan pendataan non-ASN tahun 2022 ataupun yang tidak sesuai dengan SE Menpan RB perihal untuk pendataan non-ASN yang sudah selesai Bapak Ibu, yaitu berdasarkan jabatan, masa kerja, usia, dan pendidikan. Di mana data ini langsung disampaikan oleh BKN perihal jumlah seluruh honorer ya yang tidak sesuai dengan pendataan non-ASN di tahun 2022. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja mengenai data tersebut ataupun yang tidak sesuai dengan pendataan ataupun SE Menpan RB Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat ini adalah kondisi ya, data per 31 Oktober 2022 yang lalu, itu pada fase batas akhir penyampaian SPTJM. Nah, kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu, untuk mengenai jumlah honorer ataupun jabatan yang tidak sesuai dengan aturan pendataan non-ASN tahun 2022, di sini langsung tertulis ataupun dijelaskan. Yang pertama itu satuan pengamanan, kemudian ada tenaga kebersihan, kemudian pengemudi, kemudian di sini juga ada masa kerja yaitu kurang dari 1 tahun, kemudian usia yaitu kurang dari 20 tahun, kemudian lebih dari 56 tahun, dan juga berkaitan dengan pendidikan yaitu tidak ada keterangan ijazah. Nah, kalau kita lihat berdasarkan datanya untuk satuan pengamanan, di sini disampaikan untuk di instansi pusat, yaitu di instansi pusat itu ada 23, kemudian untuk daerah ada 487. Nah, di sini totalnya itu ada 510 instansi Bapak Ibu, yang mana satuan pengamanannya yang tidak sesuai dengan aturan pendataan non-ASN yaitu ada 73.415 tenaga honorer untuk yang jabatan satuan pengamanan. Kemudian untuk tenaga kebersihan. Nah, di sini kita lihat untuk tenaga kebersihan itu instansi pusat ada 17. Kemudian untuk instansi daerah ada 455. Sehingga total untuk instansinya itu ada 472, dan untuk jumlah jabatan tenaga kebersihan yang tidak sesuai dengan SE Menpan RB mengenai pendataan non-ASN ini ada berjumlah 51.863 Bapak Ibu untuk jumlah honorernya, yaitu untuk jabatan tenaga kebersihan. Nah, selanjutnya di sini kita lihat untuk yang pengemudi, mana untuk instansi pusat itu ada 15, kemudian untuk daerah 288, kemudian totalnya itu ada 303 untuk yang pengemudi. Sehingga untuk jumlah honorer yang pengemudi ini yang tidak sesuai dengan aturan SE pendataan non-ASN itu ada 5.915. Nah, inilah untuk jumlah honorer berdasarkan jabatan yang tidak sesuai dengan aturan pendataan non-ASN 2022, dan kalau dijumlahkan dari satuan pengamanan, kemudian ditambah dengan tenaga kebersihan, dan ditambah dengan tenaga pengemudi, itu totalnya ada 131.193 untuk jumlah honorer berdasarkan jabatannya. Dan kalau kita lihat lagi di sini untuk masa kerja. Nah, untuk masa kerja sendiri untuk yang kurang dari 1 tahun itu disampaikan ada 8.159 honorer. Kemudian untuk usia di bawah 20 tahun itu ada 189, sedangkan untuk yang besar dari 56 tahun atau umurnya di atas 56 tahun itu berjumlah 1.599. Totalnya ada 1.788 berdasarkan usia yang tidak sesuai dengan aturan pendataan non-ASN tahun 2022.
Nah, kemudian di sini juga ada ternyata untuk pendidikan Bapak Ibu, di mana untuk pendidikan ini ternyata kendalanya ataupun yang tidak sesuainya itu karena tidak ada keterangan ijazahnya, yaitu jumlahnya ada 2.656 Bapak Ibu untuk yang mengenai pendidikannya. Nah, inilah untuk data ataupun jumlah honorer berdasarkan jabatan, masa kerja, usia, dan pendidikan yang tidak sesuai dengan aturan pendataan non-ASN tahun 2022. Tentunya ini berdasarkan surat edaran disampaikan oleh Menpan RB perihal untuk aturan pendataan non-ASN tersebut. Nah, berdasarkan dari pendataan non-ASN sudah dilakukan, yang sudah disampaikan juga oleh BKN bahwasanya nanti terkait dengan untuk validasi data atau isu validasi datanya, di sini disampaikan bahwasanya ada dugaan data yang disampaikan itu belum sepenuhnya menggambarkan data yang sebenarnya, terutama upaya melakukan manipulasi data yang sebenarnya. Kemudian sebagian PPK itu ada 120 instansi, 12 instansi pusat dan 108 instansi daerah belum menyampaikan SPTJM. Nah, kemudian beberapa instansi tetap memaksakan menyampaikan data-data yang tidak sesuai dengan surat Menpan RB tentunya mengenai pendataan non-ASN tersebut. Sehingga nanti di sini Bapak Ibu itu diperlukan lagi verval atau audit data yang telah disampaikan instansi melalui sistem BKN secara independen. Yang disampaikan oleh BKN mengenai isu validasi data untuk pendataan non-ASN di tahun 2022. Dan kalau berdasarkan data untuk 5 besar jumlah non-ASN berdasarkan jabatan, ini berdasarkan kondisi fase batas akhir penyampaian SPTJM yang lalu, yang tentunya rekan-rekan sudah mengetahui juga karena ini sudah kita infokan sebelumnya Bapak Ibu, yaitu ada tenaga pendidik yang masuk 5 besar ya untuk jumlah honorer berdasarkan jabatannya, ada kesehatan, ada penyuluh, kemudian teknis dan juga administrasi. Nah, untuk pendidik sendiri itu ada guru dan dosen yang jumlahnya bisa rekan-rekan lihat sini jumlah untuk yang pendidik. Kemudian yang kesehatan itu ada perawat, kemudian ada bidan, asisten tenaga kesehatan, dokter, kemudian nutrisionis, dan jumlahnya rekan-rekan bisa lihat di sini untuk datanya. Dan untuk penyuluh itu ada penyuluh agama, tenaga penyuluh, penyuluh pertanian, penyuluh KB, dan penyuluh kehutanan. Dan jumlahnya rekan-rekan bisa lihat di sini. Begitu pula dengan teknis, itu ada tenaga teknis, tenaga pengelola, satuan pengamanan, tenaga kebersihan, pemadam kebakaran. Nah, tentunya rekan-rekan bisa lihat di sini yang tentunya nanti jumlahnya yang sudah kita sampaikan tadi yang tidak sesuai dengan pendataan ya Bapak Ibu yang termasuk di sini juga. Nah, kemudian administrasi. Nah, administrasi di sini itu ada tenaga administrasi, pendamping klien, kemudian operator sekolah, operator siak, kemudian operator dapodik. Nah, ini jumlahnya. Tentunya ini jumlah yang dari yang masuk tidak sesuai tadi masuk Bapak Ibu ya, dan ini sudah disampaikan bahwasanya ada memang beberapa jabatan yang tidak sesuai dengan pendataan non-ASN di tahun 2022. Oke Bapak Ibu, itulah informasi yang dapat kami bagikan pada rekan-rekan sekalian terkait dengan hasil pendataan non-ASN untuk jumlah honorer yang tidak sesuai dengan pendataan non-ASN di tahun 2022. Dan untuk lebih jelasnya kita sama-sama mendengarkan kembali penjelasan langsung dari BKN dan Menpan RB perihal untuk pendataan non-ASN ini. Silakan disimak Bapak Ibu. Saya hampir 3 bulan ini menjabat Menpan RB. Ternyata memetakan masalahnya begitu luar biasa urusannya, ya. Bedanya waktu ketemu yang pertama belum ada data kasarnya berapa, karena waktu sedang didata. Nah, kita sedang data, padahal data ini bukan data yang otomatis akan diangkat menjadi ASN atau non ASN. Pak Amir Rahman pernah jadi bupati, saya pernah jadi bupati, Bapak pernah jadi gubernur. Memang kadang honorer ini nggak kelihatan. Tapi bupati kepala daerah itu menyembunyikannya, kadang dimasukkan di kegiatan. Nah, begitu didata dikeluarin semua datanya ini. Padahal ini bukan honorer, dia di kegiatan. Disinilah kenapa muncul ide adanya outsourcing. Meskipun janjinya di atas kertas itu kontrak, kalau sudah kerja lebih dari 2 tahun, itu minta kemudian jadi ASN, P3K. Nah, prioritas kita nih kemana ke depan? Yang karir ASN salah satunya kan guru, kemudian juga tenaga kesehatan.
Lalu apakah kira-kira, ini saya sedang diskusi, apakah sopir, pramusaji itu bagian karir yang harus juga jadi ASN? Kira-kira dan seterusnya. Nanti kita dalami, tapi pikiran beliau tadi juga mereka sudah mengabdi lebih dari 7 tahun dan seterusnya. Jadi kami hari ini banyak sekali dapat insight yang luar biasa dari anggota dewan yang hampir semua. Saya catat dari tadi saya manggut-manggut terus karena itu ya betul. Tapi di antara ini kan penting semua. Tapi dari yang penting itu mana yang genting kira-kira gitu. Apakah memang genting semua dan seterusnya. Tentu Bapak sekalian kita sedang kaji memang, kita potret sebenarnya berapa sih persentase dibanding seluruh negara di dunia dengan kita bandingkan dengan persentase kita. Kita ini sekarang 1,9% jumlah ASN kita. Kalau kita bandingkan Malaysia itu 3,7% dari persentase jumlah dan seterusnya. Maka opsi kita jangka panjang dan sebagaimana tren di dunia tidak ada lain kecuali digitalisasi. Tentu kemanusiaan penting tadi. Tanpa digitalisasi dari yang luas ini pertama tidak bisa cepat melakukan pelayanan, tidak bisa transparan dan tidak bisa murah. Nah korupsi ini karena tidak transparansi tadi. Maka digitalisasi jadi penting. Nah kita sudah punya roadmap nanti akan kami sampaikan. Jika digitalisasi ini jalan, dalam 5 tahun akan mampu mengurangi tenaga teknis 30%. Dalam 5 tahun akan bisa dikurangi 30%. Karena di luar pemerintahan sekarang sedang terjadi disrupsi. Diprediksi sekarang akan ada pengurangan 800 juta tenaga kerja akibat dari teknologi. Kira-kira gitu. Karena tidak lagi perlu dengan orang, cukup dengan digital. Maka digitalisasi tadi menjadi fokus dari reformasi tematik tadi. Sebenarnya reformasi tematik ini bukan program baru. Tapi dalam 2 tahun ini kami harus buat fokus yang berdampak kata beliau tadi. Opsi tadi bukan opsi dari, tapi ini pilihan. Jadi kita masih mengklaster ya. Diangkat semua atau jadi ini bagian dari diskusi. Kami sudah bertemu dengan para asosiasi para bupati untuk mencari opsi. Kami sudah bertemu juga para wali kota yang nanti akan kami sampaikan secara turut. Sudah ada beberapa alternatif. Kira-kira ke depan ini tidak harus ditanggung oleh pemerintah pusat, tapi ada sharing dengan pemerintah daerah. Tapi kata para bupati dan wali kota, tolong jangan dipatok P3K itu honornya harus 5 juta sekian. Kami nggak mampu. Bikin aja salary range kata beliau. Kata para bupati ini. Ya tidak 300 ribu nggak manusiawi juga. Nah berarti ada salary range antara, ini setelah kami bertemu dengan para bupati. Bahkan kami telah keluarkan SK supaya para bupati ini tidak buang badan kalau nanti ada masalah. Kami semua apkasi dan apeksi dan provinsi kami SK-kan menjadi tim untuk nge-exercise masalah ini. Karena saya setuju urusannya ini bukan hanya urusan pusat tapi urusan daerah. Nah teman-teman sudah memberikan alternatif solusi. Salah satunya adalah ada salary range antara. Misalnya antara 1 sampai 6 juta sesuai dengan kemampuan daerah. Ada banyak daerah kami mampu dulu Pak, tapi begitu pusat bikin aturan detail, kami jadi nggak mampu karena harus dibayar 5 juta. Padahal di tempat kami digaji 1,5 juta saja katanya berkenan. Nah ini ada beberapa alternatif nanti insya Allah Bapak sekalian kami sampaikan di forum yang lebih luas. Nah saya minta BKN juga menyampaikan sedikit sebelum closing statement, ada beberapa hal. Pertama mungkin untuk pendataan Pak. Jadi ini in progress sekarang ini dan kami masih mencoba memilah-milah dan memperbaiki struktur data yang masuk. Tapi mungkin nanti setelah data-data itu komplit, ini juga perlu dilakukan verifikasi independen. Mungkin oleh BPKP misalnya. Karena kami tidak punya kemampuan untuk memeriksa satu-satu ke semua daerah. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan sanksi. BKN mungkin tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada daerah. Jadi itu yang mungkin kami akan lakukan sampai akhir batas waktu yang nanti akan dilakukan untuk pendataan ini. SPTJM itu yang 120 tadi itu ada bupati yang berhati-hati. Jadi mereka melakukan verifikasi terlebih dahulu. Tapi karena berhati-hati itu waktunya terlampaui. Jadi mereka terlambat untuk memasukkan. Tapi ada juga yang tidak jelas apakah mereka akan memasukkan SPTJM atau tidak. Jadi ini kita masih menunggu
sampai batas waktu terakhir. Nanti mungkin ada kebijakan lain dari Pak Menteri untuk apakah ini akan diperpanjang atau akan diperbaiki pendataannya, itu yang nanti kami akan juga lakukan. Dan di samping itu kami juga sekarang ini juga memperbaiki struktur data PNS yang ada sekarang ini. Karena dengan adanya penyederhanaan birokrasi, ini posisi masing-masing PNS-nya menjadi tidak banyak yang tidak ketahuan lagi. Karena dari struktural kemudian mereka menjadi fungsional. Nah, ini penempatan fungsionalnya di mana? Itu yang sedang kami kejar data-datanya, sehingga baik itu struktur data yang sudah di dalam maupun yang baru masuk ini bisa matching nanti. Nah, kemudian yang terakhir mungkin sebetulnya kalau kebutuhan jumlah ASN itu variabelnya biasanya 3, Pak. Yang pertama adalah ketersediaan anggaran. Karena anggaran APBN itu pertama dibutuhkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Jadi untuk gaji itu biasanya residual. Jadi setelah itu dihitung baru kemudian ditentukan berapa besar belanja pegawai yang bisa diberikan oleh APBN pada saat itu. Sekarang ini 500 lebih triliun. Jadi dari total APBN itu sudah 20% gitu ya. Dan itu angka yang besar, Pak. Kalau di daerah, banyak daerah yang APBD-nya belanja pegawainya melebihi 50%, sehingga tidak ada kemampuan fiskal mereka untuk melakukan pembangunan di daerah. Ini yang kita coba juga lakukan pendekatan dan evaluasi bagaimana sebetulnya struktur dan jumlah ASN yang pas untuk Indonesia. Jadi saya kira itu, Pak. Terima kasih. Baik Pak pimpinan yang kami hormati, jadi memang agak complicated, agak panjang. Karena kalau daerah menganggarkan untuk gaji, maka struktur belanja mereka akan berubah. Begitu struktur belanja mereka akan berubah, dia tidak akan dapat dana dari pusat dalam beberapa item. Inilah yang sebenarnya agak komprehensif kita mesti bicara. Ada kaitannya dengan dirjen anggaran dan juga yang terkait dengan dana transfer ke daerah. Karena begitu kenapa daerah sekarang nggak mau membelanjakan? Karena pasti akan langsung naik belanja pegawai dia. Kalau belanja udah di atas 50%, teman-teman Komisi 11 pasti akan ngasih punishment kepada daerah. Inilah complicatednya, mungkin memang perlu arif memang untuk kita bicarakan. Tetapi kami terima kasih pimpinan, hari ini kami banyak sekali mendapat masukan yang sangat strategis menurut saya, termasuk grand design yang sebenarnya tadi udah kami sampaikan beberapa grand design penyelesaian ini. Tapi mudah-mudahan nanti di lain kesempatan akan kami persiapkan secara lebih baik. Tetapi memang Kemenpan perlu duduk dengan Kementerian Keuangan bersama Komisi 11 dan juga Komisi 8. Tadi kami sudah bertemu dengan Komisi 8 dengan Kemenak. Kami minta juga Kemenak ada grand design sejauh mana urusan untuk madrasah ini. Apakah hanya target menegrikan madrasah atau seperti apa? Termasuk juga IAIN baru yang jadi UIN. Ini grand design-nya seperti apa sehingga kami nanti punya pola kira-kira. Tetapi Bapak sekalian, insya Allah harapan Bapak mudah-mudahan bisa kami urai dan kami mohon dukungan seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 untuk mengerjakan tugas yang berat ini, tapi kalau didukung Bapak insya Allah mudah-mudahan ringan. Terima kasih, selamat malam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.